untuk bermain peran ini peran apapun, bagaimana senangnya kita sebagai orang dewasa, seperti itu. Selanjutnya, ajak anak untuk melihat atau membaca buku bacaan sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak itu sangat senang dengan buku bacaan yang bergambar, misalnya warnanya menarik. Nah, ajak mereka untuk mengidentifikasi atau melihat-lihat gambar itu. Nah, kita sebagai orang dewasa memperkenalkan, oh ini daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kembali lagi yang belum kenal saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama mengetahui bagaimana sih melakukan pencegahan untuk permasalahan komunikasi pada anak. Sebelum sampai ke videonya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua dan kepada seluruh subscriber di video ini. Terima kasih banyak sudah selalu menonton video-videonya, terima kasih banyak sudah share, dan terima kasih banyak sudah mengulang kembali di rumah. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, gangguan bicara. Nah, gangguan bicara ini adalah salah satu gangguan yang banyak sekali ditemukan di layanan terapi, rumah sakit, dan layanan anak manapun. Jadi gangguan bicara menjadi salah satu temuan yang paling banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nanti di bawahnya baru muncul gangguan. Jadi semuanya pada gangguan bicara dan komunikasi seperti itu. Bicara dan komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang harus anak-anak kuasai sedini mungkin sesuai dengan kemampuan usianya, seperti itu. Nah, terkadang anak-anak kita kesulitan untuk mengasah kemampuan mereka dikarenakan adanya stimulus yang kurang atau setting lingkungan yang kurang mengasah kemampuan mereka. Akhirnya kemampuan bicara dan komunikasi terhambat dan menyebabkan muncullah permasalahan yang baru. Harusnya mereka sudah bisa ini tapi mereka belum melakukan itu. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua dan bisa dilakukan oleh kita sebagai orang dewasa untuk menstimulus lebih banyak atau mempercepat atau mencegah, bahasanya mencegah agar gangguan komunikasi dan bicara itu tidak muncul atau tidak menjadi permasalahan, seperti itu. Apa saja pencegahannya? Mari kita mulai pencegahannya. Yang pertama adalah ajak anak untuk berkomunikasi sejak dini. Nah, ini juga salah satu stimulus yang sangat penting. Dari usia anak sudah 6 bulan atau sudah mulai memahami kontak mata, ajak aja mereka ngobrol. Stimulus mereka, ajak berkomunikasi dengan santai, dengan baik gitu. Nah, jangan kita berkomunikasi dengan handphone gitu. Jadi anaknya direkam saja tapi kita tidak melakukan kontak mata dengan anak kita. Jadi yang pertama ini adalah ajak komunikasi anak kita sedini mungkin. Nah, itu kuncinya. Sedini berarti semudah mungkin usia mereka. Jangan menunggu mereka 1 tahun seperti itu. Nah, stimulus yang kedua nih, berikan stimulus kosakata sesuai dengan usianya. Nah, jadi anak-anak itu punya stimulus kosakata sesuai dengan usianya. Jadi misalnya mereka harus memahami, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini haus, oh ini kasar, ini lembut gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang harus dipahami oleh anak itu. Nah, nanti saya buatkan videonya bagaimana sih komunikasi yang harus anak-anak pahami dengan sesuai usianya, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah berikan stimulus motorik agar anak dapat belajar dengan melibatkan banyak inderanya. Nah ini, stimulus motorik dan sensori itu sangat penting untuk mengasah kemampuan indera anak dalam berkomunikasi. Jadi kita berkomunikasi itu tidak melulu menggunakan ini, tapi ada ini, ada perasa, ada pendengaran, penghidup, pengucap. Jadi sistem indera anak dimaksimalkan juga untuk membantu mereka menstimulus komunikasinya. Jadi jangan lupakan aspek itu. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi, misalnya kita sambil bermain boneka atau kita sambil stimulus suara mereka atau apa. Jadi stimulus motorik serta sensorik mereka sedini mungkin, seperti itu. Selanjutnya, ajak anak untuk bermain peran. Nah, ini juga sangat penting. Kalau misalnya anak sudah mulai memahami, ajak mereka main masak-masakan, main dokter-dokteran, main taruh-taruhan, atau main apa. Jadi ajak anak untuk bermain peran supaya tujuannya mereka bisa mengasah komunikasi mereka. Saat kita bermain peran, mereka akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, nah misalnya tidak bisa bermain peran, bisa juga kita praktekkan di dunia nyata. Jadi pada saat mereka sudah bisa bermain peran, nanti dunia nyata mereka mulai berani bertanya kepada orang, oh bagaimana ini, seperti itu. Jadi ajak mereka untuk bermain peran ini peran apapun, bagaimana senangnya kita sebagai orang dewasa, seperti itu. Ajak anak untuk melihat atau membaca buku bacaan sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak itu sangat senang dengan buku bacaan yang bergambar, misalnya warnanya menarik. Nah, ajak mereka untuk mengidentifikasi atau melihat-lihat gambar itu. Nah, kita sebagai orang dewasa memperkenalkan, oh ini daun, oh ini awan, oh ini pohon, oh ini hewan kuda, oh ini zebra gitu. Jadi ajak anak untuk membaca buku-buku yang memang menarik sesuai dengan usianya. Kenapa itu penting? Itu sangat penting untuk membantu mereka menambah kosakata dan memahami. Oh ini tahu namanya. Oh ini ya namanya gitu. Jadi ajak anak untuk membaca buku bacaan. Selanjutnya, hindari penggunaan gadget yang berlebihan saat bermain. Nah, ini sangat penting. Jadi saya mohon kepada semuanya, kalau bisa gadget itu menjadi plan C, D, E, bukan menjadi plan A. Kalau bisa anak-anak bermain dengan mainan seusianya dulu, baru kita perkenalkan dengan gadget. Selanjutnya, gunakan satu bahasa dulu. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang mulai banyak terjadi. Gunakan satu bahasa dulu, yaitu adalah bahasa ibu. Misalnya di bahasa ibunya bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia. Jangan kita memaksakan anak untuk bahasa Inggris gitu, karena pada saat ini ya anaknya menggunakan bahasa ibu karena keseharian dia menggunakan bahasa itu. Tapi kalau memang misalnya mau menggunakan bahasa lain, semua setting lingkungannya harus sama menggunakan bahasa itu. Jadi gunakan satu bahasa, yaitu bahasa ibu. Karena kalau misalnya kita menggunakan banyak bahasa, anak-anak harus melakukan ekstra pemikiran untuk menyaring, oh ini bahasanya itu ini, oh ini gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan satu fokus bahasa, anak-anak bisa menjadi lebih paham dan lebih cepat menangkap, oh maksudnya ini, seperti itu. Jadi gunakan satu bahasa, itu bahasa ibu terlebih dahulu. Perhatikan pengembangan bahasa sesuai dengan usia anaknya dan milestone. Nah, jadi kita jangan juga menuntut anak usia misalnya masih 1 tahun, tapi kita sudah menuntut anak untuk bahasanya seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan milestone perkembangan bahasa sesuai dengan usianya, agar kita juga bisa berada sesuai dengan jalurnya. Kadang kan kita orang dewasa, berpikir suka membanding-bandingkan anak A dengan anak B. Jangan seperti itu, terima anak kita dan lihat perkembangan sesuai dengan usianya, seperti itu.